saya dapat ancaman dari DC di sebuah aplikasi online tanggal 8 Mei. Saya diancam, saya mau didatengin, saya terus bersalawat Mbak Mel, saya mengamalkan salawat Jibril seharian penuh sampai 30.000. Dalam hati saya was-was adalah saat takut, tapi subhanallah berkah salawat gak ada yang datang ke rumah Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.armelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini nih caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah teman-teman, buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin ke admin, hubungin ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa juga klik nanti linknya di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Yuni nih teman-teman. Mbak Yuni di mana, nggak dikasih tahu di mana ya, langsung aja deh. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan bahagia, amin. Saya Mbak Yuni mau melanjutkan testimoni yang kemarin saya dapat ancaman dari DC di sebuah aplikasi online tanggal 8 Mei. Saya diancam, saya mau didatengin, saya terus bersalawat Mbak Mel, saya mengamalkan salawat Jibril seharian penuh sampai 30.000. Dan saya mendawamkan salat munjiat baru bisa 100. Salat 5 waktu tidak ketinggalan dan baca Quran, salat qobliyah subuh dan duha serta salat malam. Saya benar-benar dalam tekanan. Panel hati saya was-was, dalam hati saya mungkin ya. Dalam hati saya was-was adalah saat takut, tapi subhanallah berkah salawat gak ada yang datang ke rumah Mbak. Dan alhamdulillah lagi hari ini saya bisa mencicil hutang saya. Ada yang bayar hutang ke saya langsung setor Mbak Mel 150.000 dari hutang saya 900, sisa 750.000. Alhamdulillah Mbak Mel, saya bersyukur Mbak, semenjak kenal salawat saya dipermudah untuk membayar hutang-hutang. Biarpun belum lunas, ada aja jalan rezeki saya untuk mencicilnya. Tepat di hari ini tanggal 8 Mei, saya juga setoran motor. Ada yang minjem Kak Mel, saudara dia juga lagi butuh, saya kasih, saya pikir tanggal 8 dia bisa balikin. Ternyata pas saya tanyain dia belum ada ambil. Saya jadi semakin bingung, mana uang saya belum ada buat motor, dan saya akhirnya pasrah kepada Allah. Saya yakin pertolonganmu pasti ada karena saya niat membantu keluarga saya. Saya bingung Mbak Mel, akhirnya saya jujur kepada ibu dan suami saya kalau uang setoran motor saya kasih pinjam ke keluarga saya. Dan akhirnya suami dan ibu mertua mau bantu kami, alhamdulillah. Keluarga di sini juga pada ikut membantu, ada yang ngasih pinjam uang ke saya Kak Mel lebih dari 1 juta, malah dikasih pinjamnya 3 juta, dan katanya nggak ada bunga-bunga, bayaran nanti aja kalau saya udah punya uang. Subhanallah banget Kak Mel, Masya Allah ya. Kalau beritanya yang tidak mengenakan baru subhanallah ya Mbak ya. Maaf ya, bukan ngajarin, cuman ngingetin aja ya. Gak apa-apa kan ya. Lanjut. Tadi mana, pertolongan Allah itu nyata bener, adanya tak biasa sampai nangis ya Allah. Mau bilang apalagi, Allah maha baik.
Allah Maha Penyayang. Kak Mel, sekian testimoni dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat para pejuang sholawat. Jangan pernah lelah, Allah pasti bersama kita, Allah pasti akan menolong kita. Terima kasih kami, semangat terus doain ya Mbak Mel, hutang saya semakin berkurang dan cepat-cepat lunas, amin amin ya robbal alamin. Dan semoga cita-cita kami untuk umroh bersama keluarga biar terkabul, amin ya Allah. Terima kasih Mbak Mel, terima kasih para pejuang salawat. Tetap semangat, Masya Allah ya. Itu tadi kisah dari Mbak Yuni. Mbak Yuni punya utang tanggal 8 testimoni. Aku lupa udah aku baca belum ya testimoni tanggal sebelumnya, tanggal 8. Masya Allah ya Mbak Yuni ya. The power of salawat, istiqomah ngedawamin salawat. Ada aja jalannya dari Allah. Pokoknya tiap mau bayar utang ada aja bantuan dari Allah. Pokoknya mbaknya sekarang ini bersyukur banget ya Allah. Alhamdulillah udah tahu sholawat, udah kenal sholawat. Walaupun hajat utama utang belum lunas, tapi hatinya tenang, hatinya adem. Walaupun rasa khawatir pasti ada, was-was pasti ada. Namanya juga kita lagi dikejar utang, pasti juga ada rasa takut, khawatir dan lain-lain. Tapi kok bisa tenang gitu loh. Jadi apalagi sampai mikir mengakhiri hidup, wah nggak ada tuh. Orang salawatan pikirannya udah nggak kesana. Pikiran mengakhiri hidup itu kan bisikan setan ya, yang biar kita ini celaka, masuk neraka. Udahlah, akhiri aja hidupnya. Ngapain sih? Hidup juga cuma jadi beban. Gak ada yang nolongin juga. Kamu mati juga gak ada yang nolong. Kamu mati juga gak ada yang nangisin kali gitu loh. Teman-teman, itu pikiran setan tuh, jangan ya. Kita ini berharga teman-teman. Ya, walaupun kita banyak hutang, walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak kesalahan di masa lalu, kita udah buat banyak nyakitin orang misalnya, kita dulunya udah nyakitin orang tua, nyakitin keluarga, nyakitin pasangan atau siapapun lah. Kita ini udah jelek nih misalnya. Teman-teman, kita ini berharga. Jadi jangan merasa diri kita ini kayaknya rendah banget atas segala kesalahan, atas segala kekurangan kita. Kita ini berharga. Kita masih hidup, Allah masih kasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri buat nanti kita pulang kembali kepada Allah. Ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ini udah akhir zaman teman-teman. Amalan apa lagi? Susah kan buat istiqomah. Tahajud susah buat istiqomah. Kalau lagi masalah mendesak aja tuh matanya melek, seger banget tahajud, nangis-nangis. Iya, sesungguhkan dari jam 1, dari jam 2 sampai pagi. Tapi masalah beres, udah malas lagi tahajud. Bahkan mungkin masalah masih ada, susah buat bangun tahajud, bener nggak? Iya, kita mau istiqomah sedekah, ya kan nggak selalu juga ada uang. Kalaupun pas ada juga kadang-kadang kita merasa berat, gitu loh. Kita mau istiqomah sholat duha juga kadang-kadang kita males. Mau istiqomah baca Quran 1 juz sehari juga ada waktunya kita males, ya nggak? Ini akhir zaman. Jangan sampai ibadah kita kurang. Yuk teman-teman, semuanya ditutup dengan sholawat. Kekurangan-kekurangan amal ibadah kita tutup dengan sholawat. Yang karena sholawat itu udah pasti diterima. Kita kan dosanya banyak ya. 1 sholawat kita baca, Sallallahu ala Muhammad, 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 Sallallahu ala Muhammad. Barusan aku baca 10 salawat Jibril yang insya Allah langsung tuh Allah balas 10 kali lipat. Allah berikan 100 rahmat dan Allah ampuni 100 dosa aku. Kalau tadi teman-teman ikutan, teman-teman juga dapat tuh. Baik banget kan Allah. Ingat, ini udah akhir zaman. Jangan sampai kita jadi hamba Allah yang menyesal teman-teman. Pakai, gunain kesempatan kita, waktu kita yang tersisa untuk bersolawat. Loh berarti kita gak sholat dan lain-lain dong? Siapa yang bilang? Ya sholat lah, itu mah wajib. Jangan mbak, aku sholawat doang gak sholat boleh gak? Ya janganlah. Teman-teman, kalian gimana sih ya? Sholat itu yang paling utama, kewajiban kita. Nanti ketika kita masuk dalam kubur, yang ditanya bukan sholawat kita dulu, tapi sholat kita dulu yang ditanya tuh. Ya, sholat kita bener gak? Sholat kita gimana selama di dunia? Gitu loh. Ya, sholat dan lain-lain, ibadah lain-lain. Tapi yang jangan sampai teman-teman lupain baca sholawat. Rugi banget, karena ini amalan yang bener-bener ringan ya, tapi balasannya tuh luar biasa dari Allah. Iya kan? Gimana gak luar biasa?
Kita baca sambil nonton TV, sambil masak, sambil bawa kendaraan, sambil bawa motor, sambil nyetir mobil, sambil ngapain aja. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah hapus dosa kita. Walaupun kita bacanya tuh sambil pikirannya kemana-mana, baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pikirannya, ya Allah, bentar lagi jatuh tempo ada kagak ya duitnya, ya Allah bagaimana ya Allah ini. Sambil mikirin macem-macem, tetap Allah balas. Dari satu sholawat yang kita baca, Allah balas 10 kali lipat. 10 ampunan dosa dikasih, 10 rahmat dikasih. Makanya kalau sampai teman-teman melewatkan hari-harinya teman-teman tidak bersolawat, rugi. Makanya kalau sampai teman-teman berpikir untuk mengakhiri hidup gara-gara utang, gara-gara masalah, dan benar-benar mengakhiri hidup, rugi banget. Udah kembali kepada Allah, udah dikubur, udah gak bisa lagi baca sholawat. Untuk ya Allah izinin saya bangun 1 jam aja ya Allah hidup lagi buat baca sholawat, gak bisa, udah gak bisa teman-teman. Makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Baca sholawat. Apapun latar belakang kita, apapun latar belakang teman-teman, apapun yang teman-teman lakuin saat ini ya. Maaf, misalnya teman-teman sekarang pekerjaannya pekerjaan yang haram misalnya, apapun itu ya, nggak usah kita sebutin. Misalnya teman-teman terpaksa harus mengerjakan pekerjaan yang haram, baca sholawat. Insya Allah dari sholawat yang teman-teman baca, satu persatu dosa terhapus, satu persatu teman-teman akan dituntun ke arah yang lebih baik. Tiba-tiba ada jalan tuh buat ninggalin pekerjaan itu, akhirnya dapat pekerjaan yang lebih baik, yang halal pastinya. Itu pasti ada jalannya. Nanti pelan-pelan tiba-tiba teman-teman ya dapat keajaiban yang lain. Tiba-tiba teman-teman berubah jadi manusia lebih baik, jadi semangat beribadah, jadi nambah ilmu agamanya, jadi nambah pengetahuannya. Pokoknya teman-teman berubah jadi manusia yang lebih baik. Jadi sekarang jangan nunggu jadi orang soleh dulu buat baca sholawat ya. Aku baca sholawatnya nanti dia ketunggu berhijab. Jangan, kapan berhijabnya? Baca, walaupun teman-teman belum berhijab, baca. Baca aja udah sholawatnya, jadikan zikir harian. Nanti deh sholawatnya kalau udah sholat, sekarang mah belum, ya kapan, mau sampai kapan? Justru teman-teman belum sholat, sekarang baca sholawat. Nanti teman-teman jadi semangat buat sholat. Nanti aja deh baca sholawatnya kalau aku, jangan nanti-nanti, sekarang juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rugi kalau sampai enggak. Dari teman-teman terbiasa 10 dulu pagi sore, nanti tambahin lagi 20 pagi 20 sore, nanti tambahin lagi 50 pagi 50 sore. Tambahin lagi 100 pagi 100 sore sampai teman-teman bisa 1000 pagi 1000 sore. Bahkan teman-teman bisa sehari 10.000 sholat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak usah yang panjang-panjang, ribet-ribet, gak usah. Kalau gak apal munjiat, gak apal nariyah, gak apal salawat yang lain kepanjangan, udah salawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cobain, dan kehidupan teman-teman insya Allah berubah jadi lebih baik. Percaya gak? Jangan percaya sama aku, percaya sama Allah. Percaya nggak? Jalanin. Nanti teman-teman akan percaya dan kasih, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu? Nah ntar gitu tuh terucap tuh, coba dari dulu aku kenal sholawat, coba dari dulu aku baca sholawat, pasti aku nggak seperti ini. Udah jangan disesali. Yang udah terjadi di belakang itu kan jadi pelajaran hidup. Kalau dulu nggak ngelakuin kesalahan itu, mungkin teman-teman nggak ada di titik yang sekarang gitu loh ya. Jadi semangat, teruslah baca sholawat di sisa-sisa umur kita yang nggak tahu nih kapan kembali kepada Allah. Teruslah bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau mau baca munjiat, yuk baca munjiat sama-sama ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka
a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Salawat apa lagi? Satu lagi deh kita baca salawat nariyah ya. Allahumma, tapi kalau nariyah aku enaknya dilaguin, kagak apa-apa ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli malumilak. Masya Allah, nikmat banget ya baca salawat ya. Kalau lagi di jalan boleh juga tuh sekali-sekali. Allahumma sholli sholatan. Enak banget kan sambil nyetir. Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Dah terusin dah, ntar gak kelar-kelar nih videonya, kebanyakan sholawatan ya. Oke teman-teman, makasih semuanya udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Yuni lunas utangnya ya Mbak Yuni ya, amin. Sabar, semangat terus ya Mbak, dan semoga teman-teman yang pada punya utang-utangnya juga segera lunas ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.